wasabbaltu wa habbastu kaza ala kaza. Bismillahirrahmanirrahim. Soha waqa'inin biwaqaftu kelawan dawuh waqaftu. Biwaqaftu kelawan dawuh waqaftu. Sah mewakafkan benda tertentu yang dimiliki dengan menggunakan bahasa waqaftu. Artinya saya mewakafkan. Wasabbaltu lan lafaz sabbaltu. Sabbaltu nyawisaken sapa ingsun. Sabbaltu nyawisaken sapa ingsun. Wa habastu lan lafaz habastu. Artinya ngeker sapa ingsun dan saya menahan kaza ing iki ardun ala kaza ing atase iki masjid misalnya. Saya mewakafkan dan saya menyiapkan dan saya menahan bumi ini untuk masjid misalnya. Itu contoh daripada bahasa atau syarat wakaf. Aw ardi mauqufatun atau lafaz ardi mauqufatun. Ardi utawi bumi ingsun iku mauqufatun kanggen wakafaken. Atau dengan menggunakan syarat ardi mauqufah, bumiku aku wakafkan. Awakun alaihi awakun atau wakaf. Awakun atau wakaf alaihi atas kaza, atau bumiku saya wakafkan untuk masjid. Awakun atau wakaf alaihi atas kaza. Walau qala lan lamun ngucap, walau qala lan lamun ngucap sapa si waqif. Nah, bila seorang waqif berkata, ana perkataan tasaddaqtu bi kaza, tasaddaqtu sedekah sapa ingsun, tasaddaqtu sedekah sapa ingsun bi kaza kelawan iki ardun. Seseorang berkata, saya sodakoh dengan bumi ini ala kaza ing atasnya masjid, ala kaza ing atasnya anu masjid misalkan anuna. Sodakotan kelawan sodakoh, sodakotan kelawan sodakoh muharramatan kanggen haromaken, muharramatan kanggen haromaken au muabbadatan, au muabbadatan atau kanggen lawasaken, au muabbadatan atau kanggen lawasaken. Saya sodakoh dengan bumi ini untuk masjid dengan sodakoh yang diharamkan dan bersifat abadi, bersifat selamanya gitu. Atau tasaddaqu bi kaza sodakotan la tuba'u bahasana. Au sodakotan atau kelawan sodakoh la tuba'u kang ora den dolo apa sodakoh. Aula tuhabu atau ora dan wehaken ora dan hibahaken apa sedekah. Aula tuhabu atau ora dan hibahaken apa sedekah. Aula tu rasul atau ora dan waris apa sedekah. Nah, kemana? Lamun bahasana seperti itu. Jadi bahasanya gimana? Tasaddaqtu bikaza ala kaza sedekatan muharramatan muabbadatan, ya. Sedekatan muharramatan gitu. Atau bahasana tasaddaqtu bikaza ala kaza shadaqatan muabbadatan, atau tasaddaqtu bikaza ala kaza shadaqatan la tuba'u, atau tasaddaqtu bikaza terus ala kaza shadaqatan la tuhabu, atau tasaddaqtu bikaza ala kaza shadaqatan la turasu. Itu ada berapa contoh tuh? Ulangi lagi contoh pertama, tasaddaqtu bikaza ala kaza shadaqatan muharramatan. Satu dan dua, tasaddaqtu bikaza ala kaza shadaqatan muabbadatan. Berapa tuh? Dua. Ketiga, terus tasaddaqtu bikaza ala kaza shadaqatan la tuba'u. Tiga. Empat, tasaddaqtu bikaza ala kaza shadaqatan la turasu. Lima. Enam, tasaddaqtu bikaza ala kaza shadaqatan la turasu. Berapa tuh?
6 contoh ya. Nah, andai kata segotnya seperti itu, bagaimana tuh? Pasorihun maka iku segot sore. Pasorihun maka iku segot sore. Maka itu adalah segot sore di dalam wakafil asahi. Apa bilang di dalam kaul kang lebih sore. Gitu. Contoh segot sore dalam wakaf. Wa min syara'ihi termasuk pada kategori segot sore nih. Wa min syara'ihi lan iku setengah saking segot sore. Qauluhu utai pengandikane si Waqif, mana contohna? Ja'altu hadzal makana masjidan. Ja'altu dadiakeun sapa ingsun. Hadzal makana inggi kilah makan inggi kilah panggonan masjidan. Ing masjid, apa ya? Saya jadikan tempat ini masjid. Ini termasuk kategori segot yang sore di dalam wakaf. Maka bagaimana tanah itu statusnya? Payasiru bihi iku masjidan. Payasiru maka dari payasiru maka dari pemakan bihi kelawan qauluhu ja'altu hadzal makana masjidan. Jadi naon tah? Masjidan iku masjidan dari masjid itu khabariyatun iku masjidan dari masjid mangkana teh. Saya jadikan tanah ini sebagai masjid, maka status tanah itu berubah menjadi tanah wakaf, menjadi tanah masjid. Fayasir bihi masjidan dengan bahasa tadi, maka tanah tersebut berubah menjadi masjid walaupun tidak ditambahi dengan kata-kata lillahi. Cukup ya'atu hadzal makana masjidan walaupun tanpa ada embel-embel lillahi. Wa ilam yaqulan senajan orang ucap sapa si Waqif lillahi ing lafaz lillahi walaupun tidak mengatakan ja'altu hadzal makana masjidan lillahi eta sanajan lafaz lillahi nanti disebutkeun begitu mengucapkan kata-kata tadi maka langsung spontan menjadi masjid. Nah gitu. Wala atalan senajan orang nakani sapa si Waqif lan senajan orang nakani sapa si Waqif bi syai'in kelawan suwiji-wiji. Bi syai'in kelawan suwiji-wiji. Mimma saking barang. Wala bi syai'in lan orang kelawan suwiji-wiji. Wala atalan orang senajan orang nakani sapa Waqif bi syai'in kelawan wiji-wiji terus mimma saking barang marro kang wis kelewat apa mak ya gitu. Apa sebabnya kok langsung spontan menjadi masjid padahal tidak mengatakan kata-kata lillahi gitu ya, atau tidak mengatakan kata-kata yang telah disebutkan tadi. Mana kata-kata yang telah disebutkan tadi itu seperti kata-kata mu'abadatan ya, muharramatan itu tidak disebutkan kata-kata tadi. Walaupun kata-kata tadi tidak disebutkan maka tetap langsung menjadi masjid. Alasannya apa? Ulang lagi. Wala atalan senajan orang nakani sapa si Waqif bisyai'in kelawan siwiji-wiji. Bisyai'in kelawan siwiji-wiji mimma saking barang marokang wis la apa mak ae maka ae min qaulihi la yuba'u ayat min qaulihi la yuba'u wala yuhabu wala yurasu. Memang malte ayat la yuba'u wala yuhabu wala yurasu. Wala yurasu walaupun tidak ada tambahan kata-kata tadi. Ja'altu hadzal makana masjidan. Dia sampai ke situ. Tidak ada tambahan lillahi, tidak ada tambahan la yuba'u, la yuhabu, la yurasu. Ya, gitu. Naun sababna li annal masjida lantaran sahnya masjid. Li annal masjida karena satu masjid dikula yakunu oranana opo masjid
iku layakun wanana apa masjid iku ila wakfa nanging wakaf, lantaran masjid mas semuanya itu adalah wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waqaftuhu li sholati sharihun bil waqfiyah wa waqaftuhu lan utai lafaz waqaftuhu maknane waqaftu ngawaqafkeun sapa ingsun ing makan, waqaftu ngawaqafaken sapa ingsun ing makan, ngawaqafkeun nakanan li sholati karena arah-arah sholat saya mewakafkan tempat ini untuk sholat. Eta termasuk sharihun bil waqfiyah, sekot sore dina wakaf. Iku sharihun sore, sekot sore bil waqfiyah sifat bangsa wakaf, bil waqfiyah bangsa wakaf. Nah, kalau bahasana waqaftu li sholat, eta termasuk karena sekot sore dina masalah wakaf, tapi kinayah dina masalah kamasjidanana. Wa kinayatun lan sekot kinayah fi khususil masjidiyah ilam khusus sifat kemasjidan, fi khususil masjidiyah ilam khusus sifat kan bangsa kemasjidan. Kulantaran sakitu fala budang mangka ora kena ora ikut min niatiha saking niat masjidiyah, bin niatiha saking niat masjidiyah bi ghairil mawati ilam salane pira-pira bumi mati, ilam liane pira-pira bumi mati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nukil sabu al-Qamuli, Imam al-Qamuli ani royani saking Imam ar-Royani. Wa qala lana tepakan wa qala lana tepakan sabu al-Qamuli ing kaul, wa qala lana tepakan sabu al-Qamuli ing kaul bin annahu saking satemene kelakuan, min annahu saking satemene kelakuan iku law amaro lamun ngadang-dangi sapa si wong, min annahu saking satemene kelakuan min annahu saking satemene kelakuan iku law amaro lamun ngadang-dangi sapa si wong, lamun ngomean sapa si wong arenop iku law amaro lamun dandani atau lamun ngarenop sapa si wong. Ngerti ngarenop? Ngarenop terang kadang-kadang masjid rusak di dalam jangan direnop ya. Di beneran, di omean. Mau dibahasa nanti? Direhab. Min anau saking satemene kelakuan iku law amaro lamun dandani sapa si wong, lamun ngarenop sapa si wong, lamun ngarehab sapa si wong. Dandani apa? Masjidan ngadang-danan ing masjid anu kumaha masjidna khoroban kan rusak, kayak masjid rusak di dangdanan. Walam yakib lan orang ngawaqafakeun sapa si wong ala tahu, walam yakib lan orang ngawaqafakeun sapa si wong, walam yakib lan orang ngawaqafakeun sapa si wong ala tahu ing pira-pira alat masjid. Alat naon alat-alat teh? Alatnya berarti menurut mah material mereka gitu. Alat tahu ing pira-pira alatnya masjid. Ada kanat mangka anak, kanat mangka anak walat iku ariatan silihan, iku ariatan silihan, iku ariatan silihan alat yang Allah tidak wajah min khosabin wahajarin. Nah itu namanya alat. Bismillahirrahmanirrahim. Kanat mangkana opo alat iku ariatan silihan, alat silihan lahu kadue
kanat mangkana opo alat iku ariatan sirihan lahu yarji'u fiha matasya. Iku ariatan ariyah atau sirihan lahu kadue masjid yarji'u kana nagih sapa si wong, yarji'u kana nagih sapa si wong fiha ing dalam alat, fiha ing dalam alat matasya kapan-kapan kersa sapa si wong, matasya kapan-kapan kersa sapa si wong, intaha wis tutup opo nakol petukilan. Ya, perhatikan. Di sini begini, wa naqal Qomul, Imam Al-Qomuli menukil, mengutip dari Imam Ar-Royani, wa aqarrahu, dan beliau menetapkan tukilan tadi. Bagaimana tukilannya? Min annahu law ammaro masjidan qoroban. Apanya? Bila seseorang merenov masjid yang sudah rusak, gitu. Dia renov, tapi walam yakif alatahu, tapi dia tidak mewakafkan alat-alat masjid. Apa alat-alat di sini? Aymin khojabi wa hajarin. Ya, jadi bahan material mah tadi wakafkeun. Kayu nu dipake ke ngadang-dangan, batu nu dipake itunya, itu tidak diwakafkan untuk masjid. Bagaimana statusnya? Kanat ariyatan lahu, maka bahan bangunan yang digunakan untuk merehab tadi itu sebagai pinjaman bagi masjid. Jadi yarji'u fiha mata syaa, dia boleh meminta dan menagih ya bahan-bahan tadi mata syaa ketika tidak dia menginginkan, mata syaa ketika dia berkehendak. Wala yasbutu hubbul masjid, wala yasbutu lan ora tetep apa hukum masjid, hukum masjid. Min sihatil i'tikaf, kumaha hukum masjid teh? Min sihatil i'tikaf, saking sahna i'tikaf. Hukum masjid teh sah i'tikaf, sah dipakai i'tikaf. Apalagi hukum masjid? Wa hurmatil muksilan harame meneng, eta teh hukum masjid. Apalagi lil junubi, bagi orang yang junub, ya. Belum dikenai hukum masjid. Namun hukum masjid teh nyaeta sahna i'tikaf, haramnya dia bagi orang yang junub. Bagi apa? Belum tetap hukum masjid. 5 bagi tanah gitu. 5 bagi tanah udi pakang dan sendehakeun apa mak? Udi pakang dan sendehakeun apa mak minal ardi, saking bumi al mauqufati kang den waqafaken, al mauqufati kang den waqafaken haulahu ing dalem kiwa tengene masjid. Haulahu ing dalam kiwa tengene masjid. Idza ihtija nalikana den butuhaken, idza ihtija nalikana den butuhaken opo ila tausi'atihi maring jembaraken masjid. Opo ila tausi'atihi maring jembaraken masjid. Perhatikan kan. Ma udifa minal ardil mauqufah, artinya tanah yang menyambung ya, atau tanah yang disandarkan, yang menyambung maksudnya dengan bumi yang diwakafkan di sekitar masjid yang dibutuhkan untuk perluasan masjid. Jadi gampang ngomong begini, bila ada tanah diwakafkan di sekeliling masjid untuk keperluan perluasan masjid bila telah dibutuhkan. Jadi ada tanah ya di sekitar masjid yang diwakafkan untuk keperluan perluasan masjid, tapi belum dijadikan masjid. Pertanyaannya, apakah tanah itu statusnya sudah menjadi masjid, sudah terkena hukum masjid maksudnya, atau belum? Maka jawabannya wala yasbutu, tanah tersebut belum tetapi terkena hukum masjid. Karena dia itu belum terkena hukum masjid, maka tidak sah i'tikaf di situ. Ya, tidak sah i'tikaf di situ dan tidak haram dia bagi orang yang junub karena belum terkenai hukum masjid. Hari hukum masjid makan boleh dipakai i'tikaf. Ya, apalagi haram ditempati oleh orang yang junub. Nah, hukum tadi tidak berlaku bagi tanah yang berada di sekitar masjid yang diwakafkan untuk keperluan perluasan masjid. Paham?
Jangan naon orang misalkan junub cicing didinya gitu. Tapi kalau mau etikaf tidak boleh di tanah tersebut karena tanah itu belum terkena hukum masjid. Alama yang atasnya barang abda kang awe fatwa bihi kelawan sapa Syekhuna Ibnu Ziyad. Alama yang atasnya barang abda kang awe fatwa bihi kelawan sapa Syekhuna guru kita Ibnu Ziyad. Wa ghairuhu lan liyane Syekhuna Ibnu Ziyad sesuai dengan apa yang telah difatwakan oleh Syekh kami Ibnu Ziyad dan yang lainnya. Oleh karena itu wa ulima lan den kena waruhi memang saking barang. Wa ulima lan den kena waruhi memang saking barang maro kang wis lewat apa mak. Opo anal wafa satemene wakaf iku la yasihu ora sah apa wakaf. Opo anal wafa satemene wakaf iku la yasihu ora sah apa wakaf bila bilabdi nang kelawan nganggo lafaz apa artinya dan dapat dimaklum dari keterangan yang sudah lewat bahwa sesungguhnya wakaf itu mangsahrul tidak sahnya kecuali kudu ngagunakeun lafaz, kudu ngagunakeun segot, kudu aya bahasa dina wakaf. Wala ya'tilan ora teka film wakaf apa khilaful mu'athah sulayane mu'athah apa khilaful mu'athah sulayane mu'athah. Dan di dalam wakaf mah tidak ada istilah mu'athah, yaitu mu'athah dan naon yaitu tanpa ijab qabul. Mu'athah aya bae mu'athah. Bai'ul mu'athah teh naon teh? Jual beli yang tidak ada ijab qabul tanpa transaksi nyokot di bala-bala am di dahar. Balangkeun we duitna ieu duitna mah 500 perak kan. Tidak ada bahasa itu namanya mu'athah. Di dalam wakaf itu tidak ada istilah mu'athah. Nah, oleh karena itu begini nih. Falau bana binaan ala hayati masjidin. Awas. Karena di dalam wakaf itu tidak ada mu'athah dan tetap harus ada segot, maka nah nyepaknya patapet. Falau bana mangka lamun ngabangun sapa si wong binaan ing bangunan ang sahrul ngabangun hiji imah tapi aneh bentukna kawas masjid imah teh ya pangimaranana gitu. Palau bana maka lamun ngabangun sapa si wong binaan ing bangunan ala hayati masjid ing atase tingkah masjid hijayat ngabangun imah tapi bentukna kawas bangunan masjid. Kemudian si jen ngijinan ka sakul jalma nu hayang salat di eta imahna anu mangrupakeun bentukna seperti masjid wa adzina lan ngizinan sapa si wong bi qomati sholatin dalam ngadagakeun salat bi dalam bangunan mangga pilih pada ayeuna tepan mangga-mangga gitu. Tapi dia itu memang membangunnya bukan membangun masjid, membangun bangunan aja yang bentuknya seperti masjid. Lam yakhruj mangka ora metu apa bina bidzalika kalawan mengkon izin bidzalika kal mengkon izin an milkihi saking miliki si wong an milkihi saking miliki si wong maka bangunan itu tidak keluar dari miliknya. Makanya apa? Bangunan itu masih tetap menjadi milik bangsa tidak lepas dari kepemilikannya, tidak menjadi barang wakaf. Beda dengan diwakaf, beda dengan apa wakaf. Kalau wakaf kan kalau barang diwakafkan berarti keluar dari kepemilikan. Ini ceritanya seseorang membangun bangunan tapi bentuknya seperti masjid, tetapi dia tidak ada ijab qabul bahwa ini adalah tidak ada segot tuh, maka bangunan itu tidak lepas dari miliknya. Jadi artinya belum bisa menjadi masjid karena tidak ada segot. Gitu. Kama idza ja'ala kaya oleh nalikane dadiaken sapa si wong. Kama idza ja'ala kaya oleh nalikane dadiaken sapa si wong aja dikenakan naon makanan ing panggonan atawa contona aya nama beda. Saha ieu mah contona Mang Ahmad nyeun imah atau lain nyeun imahnya naon teh? Yang tempat tapi tempatnya kawas kuburan. Jadi ingin menata tanah tetapi seperti bentuk kuburan. Kama idza ja'ala kaya oleh nalikane dadiaken sapa si wong makanan ing panggonan ala hayatil makbaro ingat tingkah kuburan, menata tanah seperti bentuk pekuburan ya dipuncuk-puncuk gugun kalau sila kuburan begitu. Terus ngomong Muhammad bila badai aya nu
ngantunkeun mah pribadi kubur mangga gitu kan. Mengizinkan, memberikan izin, wa azina lan ngizini sapa si wong bidapni ing dalam mendem mayit pek mangkana bikin buka dulu maut bisa dikubur di tanah urang sok mangga itu ngizinan kepada orang barangkali mau dikubur di situ. Nah itu juga belum lepas dari kepemilikannya. Bikhilafi man berbeda kelawan perkara lau azina lamun ngizinan sapa si wong. Bikhilafi man berbeda kelawan masalah beda dengan masalah nu ieu. Lau azina lamun ngizinan sapa si wong bil itikaf film itikaf fihi dalam makan. Beda ketika dia mengizinkan orang lain untuk itikaf. Malah barangkali mau itikaf di rumah saya, kebetulan rumahnya itu dia bangun seperti bentuk masjid dan dia mengizinkan orang lain untuk itikaf. Nah, kalau ngomong bahasan itikaf maka fa innahu yasiru bidzalika masjidan, maka ada tempat berubah menjadi masjid. Kalau berubah menjadi masjid maka berarti lepas dari kepemilikannya dan menjadi masjid. Fainahu maka satamane makan iku yasiru dadi apa makan iku yasiru dadi apa makan bidzalika kalau mengkon izin bidzalika kalau mengkon izin dadi iku masjidan dadi masjid jadi masjid ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngandika sapa Bagawi fi fatawi lempat tapi Bagawi lau qala la mengucap sapa si wong li qayyimil masjidi kade wong kang bangun masjid li qayyimil masjidi kade wong kang bangun masjid al-qaim ala imaratihi idrib al-labana min ardi gitu tuh kata si jahit mah anu nuju ngabangun masjid idrib gawe sapa sira al-labana ing bata mentah alabana yang bata mentah min ardi saking bumi sun lil masjid kanggo masjid amang mangga damel bata di tanah abdi kanggo masjid. Kemudian fadoroba mangka nuliga awe sopo goer bawang lian sopo koyim berarti fadoroba mangka nuliga awe sopo koyim atau sopo wong lah wong lian sopo goer maka nalika sapa wong liyan huing laban wabana lan ngabangun sapa wae bi kelawan laban al masjida ing masjid. Kemudian orang lain yang disuruh itu dia membuat bata tadi, kemudian dia membangun dengan bata tadi membangun masjid. Soro mangga dadi kulau kadwe laban apa hukmul masjid hukum masjid, maka bata tadi masuk kepada kategori hukum atau terkena hukum masjid. Karena sudah terkena hukum masjid maka ya walaysa lahu naqduhu walaysa lan orang naik pulau kadwe si ya apa naqduhu ngerusak masjid tidak boleh dibongkar. Walaysa lan orang naik pulau kadwe apa naqduhu ngerusak masjid. Walahu lan iku tetep kadwe si wong istirdadu ten jabal abang istirdaduhu dan jabalaban. Tapi bagi orang yang nyuruh ya, yang punya tanah boleh mencabut, meminta kembali bata mentah tadi asalkan belum dibangun. Qabla ayyubna ing dalam satu ngayata dan bangun apa masjid. Qabla ayyubna ing dalam satu ngayata dan bangun apa masjid di kelawan laba. Tapi eta bata mentah boleh diminta asalkan belum dipasangkan buat masjid. Tapi kalau sudah dipasangkan maka tidak boleh dirusaknya, tidak boleh dibongkar. Laisa lahun naqduhu, tidak boleh membongkarnya, tapi boleh memintanya asalkan selama belum dibangunkan. Paham tak? Intaha qala al-Baghawi, intaha itu apa qaul Imam al-Baghawi. Allah